Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anissa Alia Rahmah dengan NIM 19SA2101. Saya Syafira Lutfiana dengan NIM 19SA28. Saya Salma Eka Yudanti dengan NIM 19SA2116. Saya Kartika Sari dengan NIM 19SA2081. Nama saya Rainda Mayanjani dengan NIM 19SA2093. Kami dari SI 19C, kami akan memaparkan video tindak pidana korupsi dan pencegahannya. Ini ngasih rombongan. Harusnya langsung pulang gitu. Ini kan berarti termasuk tindak korupsi langsung. Oke. Ada yang tahu nggak sih korupsi itu apa? Langsung saja. Kita ke slide. Nah, pengertian korupsi. Nah, korupsi sendiri ini merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Konteksnya di sini sama ya, jadi sama-sama yang menurut harfiahnya. Jadi korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Nah, kompleks juga ya, sangat kompleks. Terus di sini juga ada nih menurut perspektif hukum, definisi korupsi juga dijelaskan dalam 13 pasal. Ya, salah satunya itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, jadi undang-undang ini merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Nah, di sini ada 5 pengelompokan ya. Pertama ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan perbuatan curang, serta ada benturan kepentingan dalam penggandaan gratifikasi. Nah, ternyata ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan tindak pidana korupsi. Ada 2 faktor ya. Yang pertama ada faktor internal. Jadi faktor internal ini penyebab korupsinya berasal dari dalam diri itu sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk dalam faktor internal ini diantaranya yang pertama ada sifat tamak. Yaitu sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Kedua ada gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Nah, kalau gaya hidup konsumtif ini mungkin sekarang itu lebih dikenal dengan istilah hedon ya, hedonisme. Ada lagi nih, kedua yaitu faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini merupakan penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran serta tindakan seorang sehingga melakukan korupsi. Berarti ini faktor dari luar ya, bisa jadi karena hasutan atau apa. Nah, ada juga nih beberapa
yang termasuk dalam faktor eksternal ini diantaranya faktor ekonomi, jelas, ada faktor politik, ada faktor organisasi, serta faktor hukum. Contoh budaya korupsi mahasiswa. Nah, ini yang menarik. Kita itu kan sebagai mahasiswa ya, pasti teman-teman juga ada mendapatkan menemukan beberapa tindakan korupsi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Seperti ini yang pertama ya, ada kebiasaan suka mencontek. Nah, kalau kebiasaan suka mencontek ini, kira-kira pencegahannya kayak gimana sih? Kebiasaan suka mencontek itu salah satu emang tindakan korupsi yang dilakukan mahasiswa tuh. Banyak banget pasti, nggak hanya mahasiswa ya kalau menurut saya, itu bisa juga karena tindakan yang dilakukan oleh siswa misalnya kayak gitu. Jadi bisa nih kebiasaan suka mencontek ini dikarenakan orang tersebut itu jarang belajar, nggak ngerti, nggak paham atau kayak gimana terhadap materi tersebut. Jadi mending daripada mencontek, kalian tuh harus belajar, biar kalian tahu gitu kan. Jadi nanti pas ujian kalian tuh udah bisa, udah paham kayak gitu. Selanjutnya ada tindakan plagiat. Banyak juga nih tindakan plagiat. Teman, ada memplagiat karya atau ide teman kayak gitu. Itu juga tidak boleh ya. Paling sering nih titip absen. Siapa di sini yang soal titip absen? Nggak boleh dilakukan ya teman-teman. Jadi titip absen aja di sini udah sama kayak budaya korupsi mahasiswa, udah jadi budaya ya, habit apa yang selalu dilakukan gitu. Ada juga penyalahgunaan dana beasiswa. Mungkin ada beberapa pihak, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan dana beasiswa gitu. Misalnya mereka itu tergolong biasanya mendapatkan beasiswa karena mereka pintar, cerdas kayak gitu kan. Per bulan dikasih, tapi nanti tetap minta ke orang tua tentang apa sih untuk membiayai hidupnya kan, per bulannya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu lagi. Terus ada terlambat atau korupsi waktu. Ini juga paling sering nih, terlambat atau korupsi waktu. Mungkin kalian, kalau sekarang kan zaman pandemi jadi apa-apa serba online kan. Kelas Google Meet dimulai jam 7, kalian baru join atau mengikuti kelas tersebut jam 8. Nah, itu termasuk tindakan korupsi waktu. Ada gratifikasi ke dosen. Gratifikasi apa sih? Nah, gratifikasi itu penyuapan, suap menyuap. Jadi bisa saja nanti kalian memberikan nominal tertentu di dalam amplop. Nah, untuk menyuap dosen supaya nilai kalian bagus. Nah, itu nggak boleh ya kayak gitu. Ada juga penggunaan kwitansi palsu dan perilaku penyimpangan lainnya. Penggunaan kwitansi palsu. Nah, nanti semuanya kalian mau beli buku harganya 100 sekian. Padahal nggak ada kayak gitu. Itu nggak boleh dilakuin ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Kalian harus belajar yang rajin. Kalau masuk kelas harus on time. Kesadaran diri sendiri nih, yang paling utama tuh kesadaran diri sendiri. Kalian tuh harus ada, kalian tuh nggak boleh ngelakuin tindakan korupsi ya. Selanjutnya, ya mungkin cukup sekian nih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.